persepsi kita terkait dengan kebahagiaan. Banyak orang yang salah. Disangkanya bahagia itu adalah materi, finansial, jabatan, gelar, ketampanan, cantikan, dan sebagainya. Tidak. Kebahagiaan itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya tertentu yang dikehendakinya berupa kenyamanan hidup. Nyaman hidup itu adalah orang yang tidak pernah merasa takut dan merasa sedih, yang dijelaskan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dan caranya pun juga dijelaskan dalam ayat itu, yaitu innal ladhina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, artinya sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Tuhan kami, tapi istiqomah, melaksanakan sholat lima waktu tapi istiqomah, akhlakul karimah tapi istiqomah. Terus kenapa dikatakan sumastaqamu tapi istiqomah? Karena apa? Karena kalau melakukan satu kebaikan saja di awal ya mudah, semuanya juga bisa. Yang sulit itu istiqomah. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, khairul amal aghalluha wa adwamuha. Sebaik-baik amal itu sedikit tapi terus, daripada banyak nggak terus. Sedikit tapi terus itu lebih baik daripada banyak tapi nggak terus. Jadi istiqomah itu adalah kunci keberhasilan kita mendapatkan anugerah dunia dan keberhasilan kita mendapatkan anugerah akhirat, itu adalah istiqomah. Sehingga apa yang kita dapatkan kalau sudah semacam itu? Kalau kita dapatkan, kalau kita sudah taat kepada Allah, istiqomah, malaikat itu Allah perintahkan untuk turun. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Kenapa harus malaikat? Untuk meyakinkan bahwasannya bukan dugaan, bukan rekaan, bukan harapan, bukan hayalan, tapi ini nyata buat kamu. Siapa yang menyatakan? Allah. Melalui siapa? Malaikat. Anda takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan pernah takut, kamu jangan pernah sedih. Ini bisa kita dapatkan? Bisa kita dapatkan. Nah, itu orang yang bahagia. Walaupun dia akan punya harta, walaupun. Kenapa? Harta itu tidak menjadikan dia itu dalam keadaan bahagia. Berapa banyak orang punya harta banyak tapi tidak bahagia. Satu contoh, kalau seumpama kita itu mengatakan sesuai dengan persepsi kita, yang namanya kebahagiaan itu identik dengan materi dan kekayaan, Habib Muhammad bin Thahir Ba'bud, yang insya Allah bulan Rajab akan dilaksanakan haulnya, hari Ahad pertama. Ini beliau pernah mempunyai seorang murid, di mana muridnya itu adalah orang kaya, mempunyai beberapa toko emas. Datang kepada beliau, yang mana notabene-nya beliau mempunyai rumah terbuat dari gedek, dari pering kayu. Kalau mau dibuka pintunya itu diangkat dulu, baru digeser. Bawahnya itu belum ada porselennya ataupun keramiknya, tapi masih tanah. Itu beliau datang langsung dari Hadramut, murid daripada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Akhirnya si haji itu berkata begini, Habib, kalau boleh saya akan bangunkan rumah yang terbuat dari batu bata buat antum, jadi antum lebih enak menerima tamunya, dan tamunya juga lebih enak untuk menemui antum. Apa kata beliau? Oh jangan haji, jangan, saya ini nggak punya utang saja sudah cukup, sebentar lagi juga saya sudah meninggal, saya umur sudah segini. Itu orang bahagia. Kalau seumpama itu kebahagiaan itu ada di dalam materi, dia akan minta, dia akan berharap, tapi dia nggak mau. Kenapa? Dia cukup sudah, yang segitu cukup. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, seandainya ada seseorang yang sehat badannya, ada naungan rumah yang menaunginya daripada panasnya matahari dan turunnya air hujan, dan pada hari itu ada yang bisa dimakannya seharian, maka seakan dunia dan seisinya terlebihkan kepadanya. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Tapi memang kita ini kalau belum kita membina diri kita, maka kita selalu kurang. Apapun dikasih kurang. Ingat nggak dulu nggak tahu sekarang masih begitu juga apa enggak? Kalau gaji saya 5 juta aja cukup. Sudah dapat 5 juta, kayaknya kurang. Akhirnya berharap lagi, kalau gaji saya 10 juta aja cukup. Nanti sudah 10 juta, kurang lagi. Kenapa? Nabi SAW sudah menjelaskan tentang sifat dan watak manusia yang sesungguhnya. Kata Nabi SAW, "Lau kana libni Adam wadiyan minadz zahab la ahabba yakuna lahu wadiyan." Kalau seumpama seorang Bani Adam itu Allah berikan, curahkan nikmat dan anugerah berupa emas seluas 1 lembah.
Berapa ton itu? Satu lembah itu berapa ton kira-kira? Jadi satu lembah itu, jadi tahu kan lembah antara tebing. Nah, dua tebing itu lembah namanya. Jadi bisa dikatakan mungkin 100 ton, mungkin bisa jadi 1 juta ton ya. Tapi walaupun sudah punya itu, masih dia akan berharap 2 lembah. Kalau sudah punya 2 lembah, dia berharap 3 lembah. Kenapa? Yang namanya dunia itu bikin orang tidak kenyang-kenyang.